Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama akan membuat kreasi terbaru dari sagu mutiara. Kue tradisional Nagasari ini tanpa dibungkus daun pisang, hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian. Cocok dijadikan ide jualan isian snack box dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja ke cara pembuatan. Langkah pertama, Mama akan merebus sagu mutiara. Siapkan panci dan masukkan 1 liter air, lalu rebus sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu masukkan 150 gram sagu mutiara. Lalu beri pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup dan rebus selama 5 menit. Mama pakai metode 5-37 ya teman-teman. Setelah 5 menit, matikan api kompornya, lalu aduk, tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, sebelumnya diaduk dulu supaya nggak saling menempel. Ini masih belum matang, di tengahnya masih ada titik putihnya. Kemudian nyalakan api kompornya dan didihkan kembali. Setelah mendidih, rebus kembali selama 7 menit. Nah, ini sudah 7 menit, lalu aduk sebentar supaya nggak saling menempel. Lalu matikan api kompornya. Ini masih belum matang sempurna, lalu tutup dan diamkan sampai uap panasnya hilang ya teman-teman. Nah, beberapa saat kemudian kita cek dulu. Ini sudah matang sempurna, lalu tiriskan. Sagu mutiaranya sudah ditiriskan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan panci dan masukkan 220 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, dan 2 bungkus santan instan. 2 bungkus santan instan setara 130 ml ya teman-teman. Santan ini akan Mama rebus supaya kue nggak mudah basi. Kemudian masukkan 800 ml air. Sebelum dimasak diaduk terlebih dahulu supaya semua bahan tercampur dengan merata. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Sambil terus diaduk supaya santan nggak pecah. Lanjut masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih, lalu matikan api kompornya. Diamkan dulu sampai dingin baru bisa digunakan. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras. Masukkan 100 gram tepung tapioka. Aduk dahulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang sudah dingin. Dimasukkan secara bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Lakukan sampai santan habis. Setelah selesai adonannya akan Mama saring ya, supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Langkah selanjutnya, siapkan sagu mutiara yang sudah direbus. Lalu tuang adonan sekitar 250 ml. Sebelum dituang diaduk terlebih dahulu supaya nggak ada endapan tepung di dasar wadah. Ini masih kurang, Mama tambah sedikit lagi. Supaya nggak pucat, beri 1 tetes pewarna makanan warna hijau.
Ini sudah cukup, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan cetakan bunga sakura. Ini diameter 7 cm ya teman-teman. Siapkan minyak sayur untuk mengoles cetakan. Oles cetakan tipis-tipis sampai merata. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya tuang adonan sagu mutiara, sebelumnya diaduk terlebih dahulu. Tuang masing-masing cetakan setengah sendok sayur. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dikukus. Sebelumnya mama sudah panaskan klakat atau kukusan. Lalu kukus kue nagasari pandan mutiara sekitar 5 menit. Sambil menunggu, kita siapkan pisang lalu potong-potong. Untuk jenis pisangnya bebas ya teman-teman, mama pakai pisang uli. Nah, ini sudah dipotong-potong. Mama potong pisangnya mendadak ya teman-teman, supaya nggak berubah menjadi hitam. Lalu tata pisang sekitar 4-5 potong. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai, lalu tuang adonan yang berwarna putih, sebelumnya diaduk terlebih dahulu. Lalu tuang masing-masing cetakan 1 sendok sayur. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai lalu kukus sekitar 10 menit. Ini sudah 10 menit, kue sudah matang ya. Lalu angkat semua kue nagasari dari kukusan dan lakukan sampai selesai. Kukus sisa adonan sampai matang dan sampai selesai. Nah, kue nagasarinya sudah matang. Lalu diamkan sampai hangat, baru keluarkan dari cetakan. Ini sudah hangat, lalu keluarkan dari cetakan, bantu keluarkan dengan tusuk gigi. Wow, hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Teksturnya sangat lentur. Lalu alasi dengan daun pisang dan tata di loyang. Keluarkan semua kue nagasari mutiaranya dari cetakan dan lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep menghasilkan 35 piece ya teman-teman. Sekarang waktunya icip-icip. Bisa dilihat ya, ini teksturnya sangat lentur dan lembut. Dicoba dulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak banget, lembut, gurih, dan manisnya pas. Teman-teman harus coba. Supaya tampilannya semakin cantik, hias dengan potongan daun pandan. Buat teman-teman yang mau coba jualan, siapkan mika ukuran 6A seperti ini.
Untuk meningkatkan harga jual, beri stiker thank you. Nah, hasilnya jadi lebih cantik dan menarik. Dijual dengan harga 2.000-an, dijamin laris manis. Kue Nagasari ini cocok banget dijadikan isian snack bro. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.